Selamat sore menjelang malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam fellowship kita, dalam persekutuan kebenaran yang memerdekakan. Yang akan kita bahas tema pada sore malam hari ini adalah Ishak dan Ismail dalam satu rumah. Baik, kita akan segera mulai. Silakan Pak JK. Ya, selamat malam semuanya. Pada sore malam hari ini kita akan coba berdiskusi mengenai dua keturunan Abraham, Ishak dan Ismail. Ya, kita bisa baca dari kitab Kejadian 15 yang tercantum di Alkitab, bahwa kemudian datang firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Nah, kita tahu bahwa Abraham punya satu kerinduan untuk mendapatkan anak. Abraham mengatakan di dalam ayat kedua dalam pasal 15 ini, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak? Dan Tuhan kemudian memperlihatkan kepada Abraham bagaimana ahli warisnya itu akan berkembang. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, percayalah Abraham kepada Tuhan. Dengan kata lain, Abraham melihat bagaimana banyaknya keturunannya itu. Ya. Percayalah Abraham, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tidak ada kekuatan secara manusia untuk dia mempercayai apa yang diperlihatkan Allah. Karena dia tahu bagaimana keberadaan daripada istrinya yang tidak bisa melahirkan. Sarah itu mandul. Namun kemudian di dalam perjalanannya, Abraham justru melihat bahwa dia harus melakukan sesuatu. Di dalam pasal yang ke-16, di situ dikatakan Sarai, istri Abraham, tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba, dan kemudian Sarah berkata kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Jadi ini tindakan yang sah ketika Abraham mengambil Hagar. Ya. Dan kemudian kita tahu Hagar kemudian melahirkan anak yang bernama Ismail. Kalau kita baca di dalam ayat ke-12, dia seperti keledai liar, ya, tangannya akan melawan tiap orang, tangan tiap orang akan melawan dia, ya, dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua orang. Jadi dia orang yang sebenarnya sangat aktif. Ya. Kita tidak bisa mengatakan dia negatif, ya. Bukan berarti dia jahat. Tidak selalu itu dimaksudkan dengan ayat-ayat ini. Tetapi ayat-ayat ini jelas menyatakan tentang bagaimana anak ini sangat aktif dan dia orang yang selalu menentang akan semua saudaranya dan seterusnya kalau kita baca di situ ya. Nah, kemudian ketika Abraham berumur 90 tahun, ya 14 tahun kemudian Allah datang kepada Abraham untuk mengikat perjanjian ya. Dan di mana dia akan memberikan kepada Abraham keturunan sehingga Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sebagaimana yang sudah dijanjikan sebelumnya bahwa keturunannya itu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Namun supaya dia memiliki keturunan ini, maka Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan dengan keturunannya. Di mana setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi ada satu perjanjian sunat. Seluruh orang yang ada di dalam rumah Abraham itu, mereka semua itu harus disunat. Di dalam ayat 13 pasal 17 dikatakan dengan jelas, orang yang lahir di rumahmu, orang yang engkau beli dengan uang, semua itu harus disunat. Dan orang yang tidak disunat, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Kenapa orang yang tidak disunat harus dilenyapkan? Karena orang itu tidak mau menerima perjanjian dengan Allah, ya. Karena ia telah mengingkari perjanjianku.
Di dalam ayat 15 dari pasal 17 dikatakan, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itu namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir dari Sarai ini, dari Sarah ini. Lalu Abraham tertunduk. Ya, Abraham dalam hati dia tanda kutipnya mempertanyakan apa yang Allah janjikan ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah berumur 100 tahun ya bisa melahirkan seorang anak? Nah, ini dalam pemahaman Abraham. Ya. Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Di satu sisi Abraham sebenarnya tidak terlalu menghendaki lagi anak sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah punya anak dari Hagar. Dia sudah punya Ismail yang sebenarnya ada dalam hati dia sejak ketika dia berdoa kepada Allah. Tuhan, seandainya Engkau berikan saya anak, ya kan, supaya harta benda atau hal-hal yang Engkau berikan itu bukan jatuh kepada budak saya tapi kepada anak saya. Dan ketika dia mendapatkan Ismail, sebenarnya Abraham sudah, tanda kutipnya, dia sudah puas bahwa dia sudah dapat anak. Dan dia melihat bahwa Ismail ini adalah pemberian Allah. Dalam peristiwa dalam pasal yang 17 ini sebenarnya Abraham agak terkejut ketika Allah datang dan mengatakan kepada dia bahwa dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Itu agak terkejut Abraham. Karena dia pikir dengan adanya Ismail, maka Ismail lah yang akan menjadi hak waris itu. Sehingga di dalam hati dia berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan Allah. Tetapi Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa tidak. Jadi Ismail itu tidak diperkenankan hidup di hadapan Allah. Dalam arti Ismail bukanlah janji yang Allah berikan. Lalu Ismail dari mana? Bukankah Abraham berdoa dan dia mendapatkan anak? Tentu saja tidak. Karena Ismail ini bukan anak yang Allah janjikan. Ismail ini adalah perbuatan yang Abraham kerjakan. Karena ketika Abraham mengambil Hagar, itu adalah pilihan Abraham yang dikatakan sebagai perbuatan daging dia. Karena Ismail itu bukan janji Allah. Ketika Abraham katakan kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, dan Allah berkata tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak-anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan dan seterusnya. Di sini Abraham drop dia punya semua yang menjadi pengharapan dia. Karena Allah sudah menyatakan dengan jelas bahwa perjanjiannya bahwa anak yang akan diberikan itu bernama Ishak, bukan Ismail. Yang sebelumnya Abraham punya keinginan untuk Ismail yang menjadi hak warisnya. Karena Ismail itu anak yang pertama yang dia dapatkan di masa tuanya. Anak yang menjadi kesayangan dia. Dan anak yang menjadi apa yang dia kerjakan. Yang dia hasilkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian di dalam pasal yang ke-21 terjadilah satu peristiwa setelah Sarah melahirkan Ishak. Dan Ishak dan Ismail berada dalam satu rumah. Yang namanya rumah Abraham, rumah Bapak Abraham itu. Ketika Ishak ini menjadi besar, maka terjadilah mulai tanda kutipnya, anak yang pertama itu mulai menganiaya anak yang kedua. Dalam satu peristiwa di dalam ayat yang ke-9, pada waktu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, yaitu tentu saja Ismail, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri, maka Sarah berkata, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, tentu saja perkataan Sarah yang istrinya Abraham ini menyebalkan hati Abraham.
Kenapa menyebalkan hati Abraham? Karena Abraham sangat sayang kepada Ismail. Ismail adalah anak yang pertama. Ismail adalah yang menjadi keinginan dia. Ya, Ishak tanda kutipnya sebenarnya tidak diduga oleh Abraham akan diberikan Allah. Dia pikir Ismail lah yang diberikan Allah, tapi ternyata Allah katakan bukan Ismail, melainkan Ishak. Nah, dalam keadaan kondisi seperti ini, kemudian Allah muncul kepada Abraham dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Sarah kepada Abraham itu juga yang sebenarnya yang ingin Allah katakan. Atau dengan kata lain, Sarah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budak itu, dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, di sini kita bisa melihat kemudian Abraham memanggil Hagar dan memanggil Ismail serta mengusir mereka untuk keluar dari rumah itu. Abraham di satu sisi dia sangat menyayangi Ismail, dia juga tahu Ishak adalah ahli waris yang Allah janjikan, namun kemudian dia harus memilih. Yang terjadi bahwa di hadapan Allah, kedua anak ini tidak bisa tinggal dalam satu rumah. Kita bisa melihat peragaannya karena dengan jelas dikatakan usirlah, ya, usirlah Hagar, usirlah anak itu. Ya. Kemudian Abraham melakukan itu. Di dalam ayat ke-14-nya, keesokan harinya Abraham mengambil roti dan memberikannya kepada Hagar dan seterusnya. Disuruhnya perempuan itu pergi. Namun ada satu hal yang ingin saya share di sini, bahwa apa yang diperlihatkan Allah ini itu jelas sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Jadi mengusir anak dan hamba itu, ya, atau mengusir Hagar dan anaknya itu adalah ketetapan Allah. Dan itu diberitahukan kepada Abraham ketika waktunya tiba. Dengan kata lain, Abraham tidak bisa mengelak akan hal tersebut. Namun yang satu hal yang kita bisa melihat betapa dahsyatnya yang diperlihatkan oleh Abraham, karena ternyata dia setia dengan apa yang Allah sudah nyatakan itu kepada dia. Saya ingin memberikan satu the first and the second. Nah, kalau kita lihat dalam gambar sini ada peristiwa yang namanya the first yang sering kita bahas. The first itu yang pertama dihadirkan Allah. Yang pertama ada, misalnya Adam dan Hawa. Itu yang pertama dihadirkan Allah. Misalnya hukum Taurat itu yang pertama kali dihadirkan Allah. Ya, dan masih banyak lagi yang kita bisa sebut di dalam the first ini. Nah, ini yang digambarkan oleh Ismail. Ismail adalah anak yang pertama. Sama seperti yang kita suka lihat Kain dan Habel. Kain adalah anak yang pertama. Dan yang pertama ini selalu dibiarkan Allah adil. Sampai kapan? Sampai ketika Allah menyatakan perlunya diadakan pemisahan. Sampai ketika Kristus datang dan menyelesaikan di kayu salib, yang pertama ini harus berhenti. Kemudian yang pertama ini akan menuju kepada kehancurannya karena dia akan berhenti. Sama seperti Ismail, tentu saja ketika Ismail hadir di dalam keluarga Abraham, Ismail itu menjadi tanda kutipnya putra mahkota. Dia yang berkuasa, dia yang disenangi. Semua kegembiraan Abraham itu dicurahkan kepada Ismail. Sampai kapan? Sampai ketika Allah katakan, tidak. Yang akan menjadi anakmu, yang anak yang akan kuberikan itu bernama Ishak. Sampai ketika Kristus dinyatakan kepada kita. Tentu saja sebelum kita menyadari ada Kristus dalam kita, maka tentu saja yang hadir itu agama kita, pengetahuan kita tentang Allah, keinginan kita memuji Allah, itu yang memimpin di dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai ketika Allah menyatakan bahwa saya sudah berikan kamu anakku. Ada dalam kamu, dialah yang kuinginkan untuk memerintah, yang memimpin di dalam rumahmu. Dan ketika Kristus itu dinyatakan kepada kita, maka kedudukan yang pertama terancam dan dia akan berakhir. Dan ini yang terjadi pada Ismail.
Pertama dia berkuasa sehingga akhirnya dia diusir, ya. Dia diusir dan lenyap dari hadapan tanda kutipnya dari keluarga Abraham itu. Kenapa? Karena ternyata kemudian kita tahu Kristus yang diberikan itu dia mulai memimpin dalam kehidupan kita yang merah ini. Dia mulai memimpin. Ada yang baru. Ada perjanjian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah hadir. Ada yang baru, yang datang, yang hadir dalam kita. Dan yang baru ini akan memerintah. Namun, nah ini dia yang terjadi. Selama yang baru ini belum memerintah, karena masih ada yang lama, maka di sini terjadi yang disebut dengan overlap ini. Ada percampuran di dalam kita. Kenapa? Karena yang lama masih ada. Manusia lama kita masih ada. Hukum-hukum yang dahulu memerintah dalam kita itu masih ada. Sementara di sisi yang lain kita mulai diperkenalkan Kristus yang adalah pemilik janji itu. Mulai diperkenalkan kepada kita. Jadi percampuran ini harus terjadi. Dan ketetapan Allah di sini jelas bahwa usirlah hamba yang pertama itu. Usir. Usir. Jadi ketetapan Allah ada enggak pernah ingin mempersatukan antara apa yang disebut dengan hukum Taurat dan kasih karunia. Enggak mungkin bisa bersatu. Yang pertama ini harus diusir, yang pertama ini harus dienyahkan, harus dilenyapkan. Tidak boleh tinggal dalam satu rumah. Tidak boleh ada di dalam diri kita. Ini ketetapan. Jadi ini bukan himbauan. Ini ketetapan. Karena kalau tidak, maka yang pertama ini yang akan menguasai yang kedua. Tadi sudah diperlihatkan bagaimana sikap dari atau sifat daripada Ismail itu. Seperti keledai liar. Dia selalu bertengkar, dia selalu berkuasa. Dengan sikap dan sifat Ismail yang begitu dominan, dan dia lebih tua dari Ishak, maka tentu saja Ishak tidak akan bisa berkuasa terhadap Ismail. Kalau keduanya ada dalam satu rumah. Makanya di sini perlu ketetapan yang Allah perlihatkan. Allah tidak bilang biarkan saja mereka, nanti juga akan mereka tahu siapa pemilik janji. Tidak seperti itu. Perintahnya jelas usir hamba itu. Usir biangnya. Bukan anaknya saja yang diusir. Bukan Ismail saja yang diusir. Tetapi biangnya itu juga diusir. Hagar, ibunya, yang melahirkan Ismail itu. Usir dia. Dan ini sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Ada peristiwa overlap antara Ismail dengan Ishak. Di mana overlap itu terjadi? Ketika mereka masih satu rumah dalam Abraham. Overlap ini ada di dalam diri Abraham. Sebenarnya. Abraham yang harus memutuskan. Ishak dan Ismail tidak bisa memutuskan. Sama seperti kita sekarang, yang memutuskan itu bukan Kristus, bukan juga manusia Adam. Yang memutuskan itu kita. Kenapa? Karena overlapping ini ada di dalam diri kita. Antara manusia lama dengan manusia baru. Jadi kita bukan orang yang pasif menantikan biarkan saja Tuhan yang kerjakan. Tetapi kita yang harus bertindak. Karena kita tahu dalam peristiwa Ismail dan Ishak ini, Abraham bertindak. Abraham memutuskan, oke, karena itu keputusan Allah, maka maaf Hagar, maaf Ismail, kalian harus meninggalkan. Padahal saya bisa tahu betapa hancurnya hati Abraham. Karena Ismail itu sekali lagi saya katakan mahkota di mata Abraham. Sama seperti di zaman sekarang kita bisa melihat betapa susahnya orang lepas dari manusia lamanya. Mereka ingin kembali kepada manusia lama. Bagaimana agama yang sudah terlebih dahulu masuk di dalam kita, menguasai kita. Lalu kemudian harus dikatakan usir biangnya, usir termasuk keturunannya. Dan itu bagi orang, ya ini. Di satu sisi itu sudah menjadi dia punya posisi kebanggaan. Dia sudah menjadi penatua, dia sudah menjadi pendeta, dia sudah menjadi pengajar di gereja itu. Sekarang harus ditanggalkan semua itu. Yaitu menjadi suatu keputusan yang sulit bagi orang yang tidak mengenal Allah. Bagi Abraham itu enggak sulit. Kenapa saya katakan bagi Abraham enggak sulit? Walaupun ada satu kebanggaan terhadap Ismail itu, tetapi bagi Abraham tidak sulit. Tidak sulitnya itu karena dia tahu ini Allah punya keputusan.
Dia sudah belajar sebelumnya dari perjalanan dia. Tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu. Kan itu sudah ada dalam perjalanan Abraham sebelumnya. Dan dia sudah belajar dengan perjalanan dengan Allah. Di sini pentingnya bagi kita belajar di dalam perjalanan bersama Kristus. Mengenal Kristus itu penting sekali. Dalam rangka apa? Dalam rangka overlap ini yang akan kita tanggalkan. Kalau sudah berjalan di dalam yang kedua, itu tinggal sukacitanya. Tetapi pergumulan yang selalu terjadi dalam diri kita itu ada pada peristiwa overlap ini. Ketika masih ada kegelapan dalam hati kita, yang masih kita terima, yang masih kita jadikan, yang kita rawat, yang kita jaga, jangan sampai Allah menyuruh, usirlah kegelapan itu. Masih ada dalam diri kita. Karena kita memang itu kebanggaan kita, sudah dari yang pertama sebelumnya. Abraham sudah melihat itu. Dia bisa dipisahkan dari negerinya, kemudian dia dipisahkan dari kemenakannya. Kita tahu peristiwa Lot itu. Sekarang dia harus dipisahkan dari anaknya yang menjadi kekuatan dia. Tanda kutipnya, menjadi anak panahnya dia. Karena dia anak ini lahir di masa tuanya, kebanggaan dia. Semua gambaran-gambaran ini diperlihatkan kepada kita menunjukkan betapa seriusnya Allah terhadap hal ini. Ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, ada proses overlapping yang terjadi. Dan itu terlihat di dalam kehidupan mereka di padang gurun. Di mana akhirnya Allah harus meninggalkan sebagian besar bangsa Israel yang pertama. Generasi yang pertama. Itu dimanakan? Dimatikan semuanya. Gambarannya diperlihatkan. Kenapa? Karena Allah ingin masuk ke dalam Kanaan untuk mendapatkan Israel, the kingdom itu. Kerajaan Israel itu. Ini goalnya, yang second ini. Yang pertama Mesir, yang kedua Kanaan. Kita punya pilihan. Tentu saja kita punya pilihan. Cuman kalau kita mau memilih Allah, maka tentu saja kita akan berjalan terus dalam perjalanan yang kedua. Tapi kalau kita tidak mau, kalau Abraham pun berkeras, pasti dia juga akan ditinggalkan Allah. Namun Abraham memperlihatkan hal yang sebaliknya. Begitu juga gambaran tentang Saul. Saul dan Daud ini sama-sama bangsa Israel. Namun Saul memilih untuk hidup menurut dirinya sendiri, menurut manusia lamanya, menurut apa yang menjadi kebanggaannya. Berbeda sekali dengan Daud. Dan ini juga yang terjadi pada kita orang percaya. Kita semua lahir dari Adam, kita semua datang dari agama, lalu kepada kita diperlihatkan Kristus. Sekarang Kristus harus memerintah. Tiba waktunya, tiba saatnya di mana Kristus memerintah. Sebelum tiba saatnya Kristus memerintah, maka tentu saja kita masih bisa bergaul dengan yang lama. Namun ketika Allah memperlihatkan bahwa tiba saatnya Kristus harus memerintah, maka Allah yang akan beracara dengan kita, saudara. Allah beracara dengan kita. Allah tidak beracara dengan manusia lama. Kenapa? Karena manusia lama itu sudah disalib di hadapan Allah. Jadi overlapping itu tidak terjadi di dalam Allah. Di dalam Allah tidak ada overlapping. Di dalam Allah tidak ada Adam atau Yesus. Tidak ada. Overlapping bagi kita yang sekarang itu ada di dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau tetap hidup dengan manusia lama ataukah kita mau menanggalkan manusia lama? Itu yang terjadi. Jadi ada pada diri kita sendiri, kita yang harus memutuskan mau bercampur dengan yang lama atau mau menanggalkan yang lama. Kita diteruskan dalam diskusi kita ke depan, Pak Jo. Baik, Pak JK. Terima kasih untuk pemaparannya, sangat gamblang sekali ya. Baik, jadi beberapa hal yang dibahas atau menjadi pokok pikirannya adalah keturunan, kemudian perjanjian, lalu ada percaya, lalu ada perbuatan, lalu ada mengenai Kristus yang dinyatakan. Kemudian tadi jelas sekali bahwa mengenai pola, Pak. Jadi polanya adalah the first, overlap dengan the second.
Iya, ada overlapping-nya, itu yang kita perlu sadari. Ya. Kemudian bahwa overlap tidak terjadi di wilayahnya Allah, tapi overlap terjadinya di wilayah kita, sehingga kita yang harus menentukan atau mengambil tindakannya itu di kita. Ya Pak Jo. Ya, silakan Ya Pak. Pak Jo. Ya, makasih Pak Jo, Pak Yahya, thank you. Penjelasannya jelas sekali Pak. Mengenai overlapping ini antara Abraham sekarang pribadi kita Pak. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita ikut berperan dalam mengambil overlapping ini Pak? Justru dia punya overlapping itu terjadi kepada Abraham yang dia pertama kali menyayangi Ismail, sekarang dia harus tanda kutipnya mengingkari Ismail itu. Sekarang dia menyadari ternyata bukan Ismail. Ternyata Allah bilang saya akan berikan kamu anak. Loh, yang Ismail gimana? Oh, dia bukan yang saya janjikan. Dia adalah hasil perbuatanmu. Disinilah terjadi di dalam Abraham, dia melihat dua hal ini. Ya, ketika dia berkata, aduh Tuhan, kalau bisa Ismail dong yang berkenan di hadapan Engkau. Tuhan bilang tidak. Ishak anak janji. Usir anak yang satu itu. Nah, kemudian Abraham bertindak. Tindakan ini dilakukan oleh Abraham, bukan dilakukan oleh Ishak atau oleh Ismail. Jadi Abraham ini sama seperti kita. Kepada kita akan tiba saatnya ketika Allah memperlihatkan bahwa ada Kristus di dalam kamu. Ada janji saya dalam kamu. Usir yang pertama itu. Usir. Manusia lama itu usir supaya anakku ini bisa menjadi ahli waris, bisa memerintah. Jadi ini total full dengan kita punya kontribusi, Pak Yosef. Ya. Betul-betul kita yang berperan di sini. Dari sisi Allah jelas, karena Allah kan nggak ada overlapping. Karena Ismail boleh dikatakan di hadapan Allah nggak dikenal. Karena Allah nggak punya, bukan Allah yang kasih Ismail kepada Abraham. Beda sekali kan dengan zaman sekarang kalau orang punya anak, Allah yang kasih. Zaman dulu enggak. Dari zaman dulu juga enggak semuanya ternyata. Nah, Ismail dan Ishak ini dua-duanya punya harapan untuk menjadi ahli waris. Tapi kemudian Allah menentukan Ishak ahli warisnya. Begitu pula juga dalam diri kita akan tiba saatnya ketika waktunya tiba. Tentu saja waktunya kapan kita nggak tahu ya. Tetapi bagi kita Tuhan akan mengatakan bahwa aku mau anakku. Aku mau anakku yang dimuliakan. Akan tiba bagi masing-masing kita. Ketika hal itu tiba, maka sebenarnya sederhana, pisahkan yang pertama. Dan Abraham, itu hebatnya Abraham. Dia berjalan dengan iman dan perbuatan. Jadi dia mendengar Allah mengatakan begitu, dia sudah melihat janji Allah, dia sudah melihat realita keturunannya. Ketika keturunan itu dihadirkan, dia berbuat sesuai dengan apa yang Allah katakan. Walaupun tentu saja sakit hatinya pastilah. Pasti ada makanya kepada Abraham itu kan diperlihatkan sebelum Ishak itu diberi, dikasih dulu satu perjanjian sunat. Nah, itu kalau kita lihat peristiwanya itu sebelum Ishak dikasih. Jadi saya mau kasih kamu keturunan, kamu akan jadi bapak banyak bangsa, tapi janji ya. Apa janjinya Tuhan? Sunat ya, sunat. Jadi perjanjian sunat. Ini sebelum Ishak dikasih nih. Dia teken, baru dikasih Ishaknya. Nah, baru terasa dalam kita manusia lama kita mulai dikerat. Dikasih lihat. Nah, Ishak datang, mulai. Tinggalkan, usir yang pertama, usir. Yang kamu kasih itu usir. Mulai terjadi di situ. Sampai kita bisa melihat, potong anakmu. Ya kan? Wah, harus dipotong lagi. Itu akibat sunat. Akibat perjanjian. Sekarang dia masuk ke dalam satu level perjanjian. Jadi tindakan Abraham itu selain dia menyadari iman itu, dia juga sadar iman itu ada perjanjian. Oke, Pak Yosef. Ya, Pak Yahya. Nah, terima kasih. Jadi waktu kita sudah terima Kristus, kita dalam Kristus,
masih ada overlapping sehingga kita harus mengambil keputusan meninggalkan manusia lama masuk ke dalam manusia baru. Apa begitu Pak Yaya? Betul, betul. Tapi kita juga melihat bahwa bukan cuma meninggalkan begitu, kita harus tahu yang baru itu yang mana, Pak. Ya kan? Kalau yang lama kan kita tahulah, karena itu kan produknya kita. Kehidupan manusia pertama itu kehidupan kita. Tapi yang baru ini mulai diperkenalkan. Nah, begitu diperkenalkan yang baru, yang pertama harus dihilangkan. Setiap diperkenalkan yang baru, selalu yang pertama harus dihilangkan. Gitu. Oke. Iya Pak. Thank you Pak Yaya. Clear. Oke, God Pak. bless you Pak Yaya. Bajo. Thank you. Oke. Makasih Boksu. Ya, ada yang menarik juga dari cerita ini, Pak, yang banyak juga dipertanyakan oleh banyak pihak. Mengapa Allah masih memberkati Ismail? Seolah-olah kalau Ismail itu yang bukan dikehendaki Allah, mengapa ada berkat yang ditinggalkan untuk dia? Apa maksudnya ini semua? Ya, itu karena keturunan Abraham. Karena dia kan keturunan Abraham. Abraham yang menjadi pokoknya dan dia ikut dalam peranan yang diperagakan. Ya. Tetapi sekali lagi, Ismail bukan janji. Walaupun ada berkat Allah, pemeliharaan Allah atas Ismail, tapi dia bukan janji. Itu yang mau dikasih lihat di sini. Oke. Ya. Berarti hanya masalah sebenarnya apa yang dialami Abraham, ya dialami Abraham lah gitu ya. Tetapi bukan artinya itu mengindikasikan apa yang Allah inginkan, kan begitu ya? Oh, Allah inginkan, Allah inginkan. Jadi Allah justru mau kasih lihat yang dia inginkan itu Ishak, gitu kan? Tetapi kan ada peristiwa yang dia izinkan kepada Abraham sampai Abraham mendapatkan Ismail, kan? Iya. Kan itu gambar yang dia mau, yang Allah mau. Abraham merajut gambar itu. Jadi Abraham yang merajut gambar itu. Nah, karena itu adalah gambaran juga, yang pertama itu juga kan gambaran, Pak. Iya. Dan itu juga diizinkan Allah, maka itu pun tetap dijaga oleh Allah. Sebenarnya kan ini peristiwanya sama dengan Kain, kan? Iya. Kain dan Habil, kan? Walaupun Kain membunuh Habil, Kain pun tetap dijaga oleh Allah, kan? Itu kan sama, kan? Begitu juga dengan Ismail. Jadi artinya bahwa konflik the first dan the second ini akan terus berlangsung ya Pak? Iya, iya. Itu kan sebenarnya kan sudah ada sejak dari zaman si ular itu dengan Hawa, kan? Kalau kita kembali kepada pembahasan ular dan Hawa, itu kan terjadi permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan itu. Iya. Nah, itu terus berlanjut. Bisa semuanya itu tetap merupakan gambaran. Tetapi maksudnya begini loh. Sekalipun Ismail diusir, bukan berarti Ismail tidak punya kesempatan untuk menerima keselamatan, kan? Kan ini hanya masalah gambar. Jadi pemeliharaan Allah terhadap mereka pun tetap berlanjut dalam rangka apa? Dalam rangka supaya mereka ini juga bisa mendapatkan keselamatan sebenarnya. Tapi sorry to say, nah boleh dikatakan begitu, sorry ya Ismail ya, masalahnya kamu itu bukan yang saya janjikan. Kan itu saja. Soal kamu bisa dapat keselamatan bisa. Begitu pula Ishak sebenarnya. Ishak anak janji, tapi soal dia mendapatkan keselamatan, ya dia juga punya pilihan, kan begitu kan? Nah, jadi ini dalam rangka menggambarkan yang dibahas dalam kisah itu peranan gambar. Tapi dalam masing-masing personal, semua orang punya hak yang sama. Gitu. Makanya pemeliharaan Allah tetap berlangsung atas mereka. Sama juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu 2000 tahun lalu, mereka sudah menolak Kristus. Tapi mereka tetap punya pilihan untuk mau menerima Kristus atau tidak, gitu Pak. Iya. Oke Pak JK. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita tahu bahwa Allah melakukan perjanjian dengan kita? Bagaimana kita tahu sunat itu terjadi dalam kehidupan kita? Pada saat di mana itu? Jadi sunat itu adalah salib, kan? Penggenapannya kan sudah disalib. Jadi Kristus sudah menyelesaikan di salib sunat itu. Makanya sekarang kita yang percaya kepada Kristus kan tidak lagi disunat secara daging. Tapi kan Paulus tulis bahwa ada sunat dalam hati. Jadi di dalam hati itu terjadi pengkeratan.
Jadi daging yang dalam kita, manusia daging kita, itulah yang dikerjakan Allah, pemotongan itu. Itulah yang kita juga harus kerjakan. Karena kan kita yang dipotong, Pak. Ya. Dipotong. Dan itu perjanjian. Jadi begini sebenarnya kalau saya melihat. Kalau Abraham disuruh keluarganya itu harus disunat, maka tentu saja sang anak yang ada di dalam keluarga itu yang memilih kan, saya mau disunat. Ya. Artinya anak ini tahu konsekuensinya, saya mau ikut dalam perjanjian. Oke. Itu perjanjian sunat. Begitu pula kita. Kalau kita mau menerima keselamatan, maka kita akan memilih, oke Tuhan, saya mau disunat, potong daging saya, kerat daging saya. Artinya saya pun harus tahu konsekuensinya pemotongan daging itu. Dan saya tahu itu perjanjian, gitu loh. Nah, ini jadi kalau orang mau masuk dalam perjanjian dengan Allah, dia harus menanggalkan manusia lama. Jadi manusia lama itu sekali lagi ketika kita mau hidup bersama Kristus itu bukan pilihan untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Karena hidup bersama Kristus kan perjanjian. Kalau kita tidak mau dipotong manusia lamanya, kita tidak hidup dalam perjanjian. Makanya tadi kan ada ayatnya, Pak. Enyahkan orang itu. Ini juga kita perlu tahu. Problemnya nih kita dalam Kristen ini begitu kita lahir, kita kan di Indonesia, kita kan nggak tahu banyak cerita tentang keselamatan. Pendeta-pendeta pun juga nggak menceritakannya kepada kita. Ternyata keselamatan itu hidup dalam perjanjian. Dan perjanjian yang Allah perlihatkan itu sunat. Makanya bangsa Israel disebut bangsa bersunat. Nah, kalau kita menyebut diri kita orang Israel tanda kutipnya rohani, atau Israel milik Allah, maka berarti kita adalah orang yang hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa? Sunat, pemotongan daging. Manusia lama dihancurkan. Itu yang kita harus sadari. Makanya pekerjaan Allah dalam pemisahan-pemisahan itu berlangsung dalam diri kita. Ini yang kadangkala kita terkaget-kaget. Kok saya hidup dengan Kristus, saya ternyata enggak boleh begini, enggak boleh begini. Kita mulai menyadari begitu dalam diri kita. Enggak bisa begini, enggak bisa bergaul lagi dengan ini, enggak bisa lagi hidup di sini, enggak bisa lagi punya pemahaman ABC. Ternyata itu ada pekerjaan roh dalam kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan perjanjian. Itu dia ingin kasih lihat pada saya, itu loh ya perjanjiannya. Kenapa? Karena toh firman Allah, karena perjanjian itu kan dituliskan dalam loh hati saya. Dituliskan gitu loh. Mulai dikasih lihat, kamu hidup harus terpisah. Kamu harus memisahkan diri. Kamu harus dikerat. Itu semua ditulis tuh. Jadi setiap peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Abraham, itu sama seperti peristiwa yang Allah tulis pada kita. Setiap Kristus dibukakan kepada kita, itu firman Allah ditulis dalam loh hati kita. Kalau kita mau ditulis. Ini jadi masalahnya. Masalahnya ada banyak orang yang ketika mau ditulis, Anda usah Tuhan, nggak mau, saya itu nggak mau. Artinya nggak tertulis. Iya kan? Tetapi kalau kita mau menyerahkan diri kita, maka dia akan tulis. Kita menjadi kitab yang terbuka. Ditulis oleh Allah. Pemisahan. Perjanjian ini itu begitu pekerjaan Roh Kudus dalam kita sebenarnya. Ya, itu gambaran ya seperti yang sebenarnya itu juga terjadi pada Abraham. Sebenarnya itu terjadi pada orang-orang di perjanjian lama. Kalau kita baca kitab Kejadian semua itu ditulis dalam batin mereka sebenarnya Kristus. Gitu ya. Firman Allah itu kemudian ditulis dalam hukum Taurat itu karena bangsa Israel. Tapi sebelumnya tidak pernah ditulis di atas kulit binatang begitu, enggak. Kenapa? Dalam batin mereka dibentuk, mereka tuh dibentuk ya. Abraham dibawa ke sini, itu terbentuk dalam diri dia. Nah, begitu pula kita yang sekarang. Begitulah orang beriman hidup. Gitu, Pak. Iya. Menarik, Pak. Oke. Kemudian berarti bisa kita simpulkan bahwa pemisahan ini dilakukannya bertahap. Artinya tidak sekali dia, tetapi ada part A, part B, part C, seterusnya begitu, ada seperti itu ya Pak ya? Iya, sesuai dengan pembentukan Allah dalam kita. Oke.
Dia nggak langsung kasih lihat. Seperti kita lah contohnya. Kita dulu kan nggak tahu kalau Kristus sudah datang. Kita nggak tahu kalau Christ in you. Kristus ada dalam kita. Kita nggak tahu. Kita cuma tahu, saya sudah terima Yesus, dan Yesus tinggal di sorga. Itu yang kita tahu kan. Yeah. Jadi yang kita terima apanya? Saya nggak tahu apa yang saya terima apanya. Pokoknya saya terima Yesus, Yesusnya tinggal di sorga. Sampai suatu waktu Tuhan bukakan kepada kita, Kristus ada dalam kamu. Nah, oh iya, saya terima dia, tapi dia di sorga. Kan begitu terus kan? Gitu terus, lama tuh, panjang tuh ceritanya. Begitu terus, sampai Tuhan bilang, dalam kamu di sorga, dalam kamu di sorga, dalam kamu. Ah, masa sih dalam saya? Dalam kamu. Oh iya, ya dalam saya. Nah, sampai terjadi tuh, kita melihat dalam saya, oh ternyata dalam saya. Jadi itu proses. Nah, ketika dia sudah lihat yang itu, baru bisa maju lagi. Sebelum kita melihat Kristus dalam kita, nggak bisa maju. Kan nggak bisa. Kita nggak bisa lah anak kita ajar bawa mobil. Orang lihat mobil aja belum. Misalnya kan begitu kan. Anak kita belum bisa lihat mobil, kita udah ngajakin baca mobil. Dia pikir apa ini mobil? Sampai kapan? Sampai suatu waktu dia merasa bahwa saya perlu mobil. Baru kita kasih, oke ini. Gitu. Nah, tergantung pada kita. Ada yang umur 17, ada yang umur 40, ada yang nafasnya tinggal 1, baru kebuka. Ada yang nafasnya udah nggak ada, yang nggak kebuka juga. Kan udah nggak ada. Nah, pertanyaannya begini, kita mau lihat seberapa besar. Ya kan? Kalau anak itu dari umur 17 tahun, dia bisa hidup sampai 55 tahun, banyak sekali yang dia lihat. Itu indahnya Kristus. Karena dia sadar bagaimana tahu Kristus itu. Tapi kalau dia udah umur 66 tahun dan mati umur 67, ya 1 tahun lah. Berapa banyak yang dia bisa lihat di situ. Iya. Oke. Pak Jo. Silakan, Boksu. Menarik sekali perkataan Pak Yahya mengenai keselamatan ini, bahwa saya boleh katakan bahwa Allah itu maha adil, Pak. Diberikan kesempatan walaupun dia bukan anak perjanjian ya, Pak. Iya. Thank you, Pak Yahya. Iya. Mohon penjelasan, Pak. Ya itu dari dulu kan. Adam kan juga gitu, punya kesempatan. Kain dan Habil, Kainnya punya kesempatan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Itu kan cerita undangan, ya kan? Undangan pesta kawin itu kan sering kita bahas. Yang dikasih kan bukan pesta kawinnya. Makanya kasih karunia itu tidak diberikan pada semua orang. Yang dikasih apa? Undangannya aja. Ya. Kalau kita bilang kasih karunia diberikan pada semua orang, berarti pestanya diadakan di tempat terbuka bagi semua orang. Ini kan enggak. Pestanya di dalam ruangan. Yang dikasih apa? Undangan, bro. Undangan. Masa begitu Anda terima undangan, saya udah hadir pestanya. Kan enggak. Ya kan? Undangannya aja. Yang Anda boleh tolak tuh undangannya, bukan pestanya, undangannya. Jadi semua orang punya kesempatan. Undangan itu diberikan pada semua orang. Salib itu berlaku untuk semua orang. Karena satu orang mati semua. Tapi berapa banyak yang masuk dalam kebangkitan, itu tidak semua orang. Ya. Jadi kasih karunia itu bukan, sekali lagi saya harus ulangi, itu tidak diberikan pada semua orang. Gambarnya jelas sekali kok, dari perjanjian lama kita bisa melihat. Sama aja lah. Toh, kasih karunia tidak diberikan kepada Ismail kan? Walaupun Ismail anaknya Abraham. Kan enggak? Kenapa Ishak yang dapat? Ya karena khusus. Gitu. Oke. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Thank you, Pak Yahya. Jadi undangan itu diberikan kepada semua orang. Ya. Kemudian kalau orang itu menolak atau tidak merespon undangan, pesta harus tetap berjalan, Pak. Begitu ya, Pak? Iya betul. Jadi pesta itu tetap berlangsung. Mau orang itu terima atau nggak terima, pesta tetap berlangsung. Thank you, Pak Yahya. Ya, Pak Jo, thank you. Baik. God bless you. Oke, Pak Joseph. Oke, baik. Silakan, mungkin Pak Vincent, silakan Pak. Iya, tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan Pak JK, bahwa di sini Allah tidak main-main nih dengan
pemisahan ketika cerita tadi dianalogikan dengan kehidupan kita. Nah, tinggal yang saya mau konfirmasi, jadi perbuatan kita itu adalah memilih apa yang sudah Tuhan firmankan untuk menanggalkan kedagingan kita ya Pak ya, supaya tidak overlapping. Jadi terus-menerus adanya proses penyunatan dalam kehidupan kita bersama Kristus, begitu ya Pak ya? Iya, Ya. penanggalan daging itu sudah menjadi proses dalam perjalanan kita. Kenapa kita yang selalu dibersihkan? Karena sebenarnya pada saat kita dibersihkan, sebenarnya itu bukan kitanya yang dibersihkan. Sebenarnya Allah sedang membersihkan tubuh Kristus. Tubuh Kristusnya ya. Karena kita tubuh Kristus, makanya kita dibersihkan. Jadi kita dalam rangka tubuh Kristus dibersihkan, bukan dalam rangka saya, bukan sayanya yang jadi bagus, bukan. Karena sebagai tubuh Kristus itu saya dibersihkan. Itu penyucian. Gambaran-gambaran penyucian itu selalu mengarah kepada tubuh Kristus. Iya Pak, jadi beda sekali ya dengan proses. Kalau agamawi kan titik pandangnya selalu diri sendiri ya, yang harus diperbaiki, harus ya dengan usaha sendiri ya. Sementara yang di sini adalah proses manusia baru, itu Tuhan yang bekerja, yang tadi ya Pak, yang menyucikan tubuh Kristus ya Pak. Iya, membersihkan tubuh Kristus. Nah, problemnya kita ada di situ, dan kita yang lagi dibersihkan. Kalau kita tidak mau ya kita total dibersihkan total. Kita dibersihkan dari tubuh itu. Delete. Oke. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak JK, sudah jelas sekali. Pak Joshua, terima kasih Pak. Oke. Iya Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Adria mungkin silakan itu. Belum Pak, masih menyimak dulu. Oke. Ya. Di Kejadian 17 ayat 13 dikatakan orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Apakah dagingmu lah perjanjianku ini maksudnya jiwa kita Pak? Atau hidup kita itu? Loh hati itulah maksudnya, daging mulah, maka dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ini kan Kristus yang sudah mati sebenarnya kalau kita bicara dalam dagingmu itu. Jadi dengan kematian Kristus itu terjadilah perjanjian yang kekal. Makanya darah Kristus itu kan sebagai meterai Pak, meterai daripada perjanjian. Ya. Jadi kata dalam dagingmu itulah perjanjianku itu nanti merefernya kepada Kristus, Kristus yang menggenapinya. Di dalam dagingnya Kristus itulah terjadi, gitu ya. Ya, karena memang sunat ini yang dituntut Allah ya. Jadi tidak bisa kita memilih boleh sunat boleh enggak, tetapi harus, karena di ayat 14-nya dikatakan orang itu harus dilenyapkan, artinya orang yang tidak disunat itu harus dilenyapkan karena mengingkari perjanjianku. Iya, betul. Ya. Ini dahsyatnya ya. Jadi banyak orang nggak ngerti perjanjian sunat ini. Mereka pikir untuk masuk surga cukup angkat tangan aja. Ya. Ternyata perjanjian. Perjanjian. Dan ini betapa dahsyatnya. Begitu banyak sekali orang, kalau saya suka bilang tertipu. Tertipu dengan gereja-gereja. Dia pikir masuk surga itu cukup dengan doa, puasa, angkat tangan, rajin beribadah. Padahal tanpa doa, puasa, tanpa angkat tangan pun, kalau masuk dalam perjanjian sunat, itu yang masuk surga. Gitu kan seharusnya kan. Ya. Dan hebatnya, perjanjian sunat ini yang kemudian juga banyak hilang dari gereja kan. Di dalam kisah-kisah para bapak-bapak orang-orang Israel ini, itu ada satu hal yang penting kita ketahui, istilah di rumahmu ini bagus sekali. Itu sama dengan Yesus waktu dia bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan membawa kamu kepadaku. Itu artinya kita bersama-sama dengan Bapa dan Kristus di dalam rumahnya. Atau kita juga rumahnya gitu kan. Nah,
orang yang, dengan kata lain, mereka yang sudah ada di dalam persekutuan dengan Kristus itu yang masuk dalam kategori pasal 17 ayat 13 dan 14 ini. Kalau mereka tidak hidup dengan perjanjian, tidak mau disunat, maka mereka akan dilenyapkan. Iya, iya. Bagi mereka yang di luar rumah Abraham, ya mereka tidak masuk dalam perjanjian. Boleh Baik. saya masuk, Pak? Oh ya, silakan Bu Anya. Terima kasih Pak Yahya, Pak Jo. Pak Yahya ada mengingatkan catatan dulu di Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Selama kita di tempat yang lama, kita kan saya memperoleh bahwa Mamon itu berhubungan dengan harta benda, bahkan dengan uang. Tetapi kalau di sini kan sebenarnya Mamon itu sesuatu yang berlawanan dengan Kristus itu. Nah, ini bisa digambarkan itu, Kak, dari hal mengumpulkan, judulnya hal mengumpulkan harta. Harta kita di Adamik ya, manusia lama, unsur-unsur atau elemen dunia yang Pak Yahya sudah jelaskan juga kepada kita. Kemudian yang finalnya yaitu di ayat 4, tak seorang pun mengabdi pada Tuhan. Nah, itu benar sekali tadi ketika saya mendengarkan uraian bahwa memang tidak bisa kita mengabdi kepada dua manusia lama atau manusia baru atau di bawah pimpinan unsur-unsur dunia yang kita peroleh selama ini, di luar bukan di dalam, di inside us. Begitu Pak Yahya, benar Pak? Iya, saya rasa sudah benar, sudah tepat ya. Di sinilah perjalanan kita kan, ketika Kristus mulai dinyatakan, maka dikasih lihat bahwa ada dua tanda kutipnya yang harus dikerjakan kan. Apakah kita mau taat kepada Allah ataukah kita mau taat kepada penguasa kita sebelumnya? Iya, Pak. Dan ini sudah benar, prinsip ini kan juga dimanapun dalam dunia ini terjadi kan. Secara nyata nggak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Selama ini orang selalu menghubungkannya Mamon itu keuangan gitu. Kita dikuasai oleh keuangan, padahal bukan itu. Malah lebih manusia rohani beda lah memandang itu Pak, dengan ketika kita masih dalam kondisi kita yang dulu, manusia lama kita dulu, pengajarannya mengarahkan ke situ, padahal bukan itu sebenarnya. Ya, betul. Kristus yang sudah menguasai, yang memimpin menjadi raja dalam kehidupan kita. Iya. Benar. Thank you. Oke. Terima kasih Bu Anya. Ya, kita balik lagi, kita framing dulu bahwa ini overlap adalah apa yang bawaan kita, lalu ketika ketemu Kristus terjadi tumpang tindih. Overlap itu kan tumpang tindih. Nah, kita harus memisahkan yang lama itu, yang bawaan itu. Nah, masalahnya begini Pak, yang sering menjadi realita kehidupan sehari-hari ya. Apakah mungkin bawaan lama itu ada yang berkenan kepada Allah? Ataukah pasti itu pokoknya bawaanmu itu nggak bisa lah gitu? Ya, karena itu bukan datang dari Allah. Oke. Jadi bukan soal berkenan atau nggak berkenan. Itu bukan dari Allah, berarti Allah tidak kenal itu. Yeah. Allah tidak melihat, sama seperti Ismail, Allah tidak melihat Ismail. Dia cuma lihat Ishak. Tanda kutipnya kalau saya suka bilang begini loh, Allah itu don't care dengan you punya masalah daging. Yang harus menyelesaikan masalah daging itu kita. Kenapa? Karena Allah sudah selesaikan. Di kayu salib itu sudah diselesaikan Allah. Sekarang kamu selesaikan itu. Ya kan, sama kan seperti Paulus kan. Dia berdoa kan bagaimana duri dalam dagingnya diangkat. Tapi kan Tuhan jawabnya apa? Cukup kasih karunia saya. Gitu. Dengan kata lain, dia don't care dengan duri dalam dagingnya dia. You selesaikan aja itu. Kasih karunia saya cukup gitu loh.
Jadi kita harusnya menyadari hal itu. Kadang-kala kan kita yang begini loh. Tuhan, angkat saya punya kelemahan ini. Tuhan, ini saya perbuatan daging saya angkat Tuhan. Kita nggak mau ngangkat. Kita nggak mau bertanggung jawab sebenarnya, Pak. Kita nggak mau tanggung jawab. Sama seperti Abraham. Abraham seharusnya kan, aduh Ismail aja yang berkenan. Dia nggak mau tanggung jawab. Padahal Ismail itu kan perbuatan daging dia. Sekarang Tuhan bilang, lo beresin tuh daging lo. Usir dia. Ya udahlah, usir aja. Harusnya kan kita begitu kalau sama Allah. Kalau kayak gitu, waduh gampang banget. Memang sih di awal-awal ada urusan hati. Tapi setelah itu masa bodoh gitu. Abraham begitu dia selesai dengan itu sudah dia fokus dengan Ishak. Fokus dengan Ishak gitu. Dia nggak pernah lagi WA-WA nama Hagar. Oke. Jadi memang artinya maksud saya bahwa apa yang menjadi bawaan kita lah yang harus membuangnya. Kita lah yang bertanggung jawab harus membuangnya gitu ya. Jangan melimpahkan kepada Allah untuk Tuhan berikan, Tuhan angkat ini, selesaikan ini gitu ya. Ini kalau menurut saya ini masalah. Ini masalah kita orang Kristen. Jujur aja, dari kecil kita di gereja diajaran begitu. Pak, saya nggak mampu nih, saya punya perbuatan jahat ini. Kamu doa aja, minta Tuhan angkat. Jadi kita doa, Tuhan angkat ini. Saya nggak bisa lepas dari ini, kecanduan saya ini, ya kan? Saya nggak bisa lepas dari dosa daging ini. Tuhan angkat. Kenapa? Ya karena kita diajarin. Ini parahnya, kalau menurut saya itulah parah. Sekarang kita melihat ternyata sudah dilepaskan oleh Tuhan, tinggal kita yang lepasin. Kan salib itu jawabannya, sudah selesai. Ya udah, sekarang kamu deal dengan itu. Jadi saya melihat itu sebenarnya membuat kita lebih mudah daripada minta Tuhan angkat. Lebih mudah. Karena begini juga Pak, kita dari dulu dibilang bahwa kita diikat kan gitu ya. Dunia mengikat kita, iblis mengikat kita gitu. Seolah-olah kita nggak bisa beresin tuh. Jadi hanya Allah yang bisa buka ikatannya kan gitu ya. Padahal kita sendiri yang ngikatin diri ya. Ini perjalanan. Jadi kalau kita mau bilang progres, ya ini progresnya kita. Progresnya sebenarnya kan cuma melepaskan manusia lama. Progres kita. Itu kan perjalanan mereka di padang gurun kan itu. Melepaskan Mesir. Begitu masuk ke Kanaan, udah nggak ada lagi urusan dengan Mesir. Gitu. Oke. Baik, silakan Pak Ardin. Ya, siap Pak Jo. Selamat malam Pak JK. Malam. Pak Jo. Ya. Saya biasa buat pernyataan dulu dan ada 2 pertanyaan. Tema kita malam ini Ishak dan Ismail dalam satu rumah. Ini cukup menarik, sangat-sangat menarik ya. Di mana Ishak itu gambaran roh atau Kristus dan Ismail itu gambaran daging dalam kehidupan kita. Itu yang mau digambarkan. Di situ antara Ishak dan Ismail masing-masing punya peran. Di mana Ismail walaupun memerankan daging tapi mendapat pemeliharaan Allah. Kalau Ishak udah pasti Kristus dipelihara dong kan gitu. Lalu pertanyaan saya yang pertama, kalau sekarang ini Pak, manusia daging di luar Kristus, apakah masih ada pemeliharaan Allah? Itu bagaimana Pak? Soal dunia tetap ada, itu ada ya. Tapi apakah itu pemeliharaan Allah, itu bukan urusannya. Karena kan dunia sudah diberikan dengan kondisi-kondisinya kan Pak. Iya. Ya kan. Kalau yang tadi itu janji Allah kepada Ismail, pemeliharaan itu terjadi. Karena dia adalah keturunan dari Abraham ya. Iya. Bagi kita juga yang lahir dari roh itu berjalan, tetap ada pemeliharaan Allah ya. Tetap ada. Ya. Jadi
apakah dunia sekarang Tuhan pelihara? Kalau menurut saya itu terjadinya umumnya. Sudah ada mekanisme dalam dunia ini. Alam ini sudah normal, sudah berjalan dengan apa adanya alam ini. Hanya masalahnya bukan kenapa orang suka melihat seakan-akan ada pemeliharaan Tuhan, kan karena orang nggak mengerti alam ini dengan sepenuhnya. Ya kan? Kalau ada tsunami, kejadian lalu terjadi bagaimana Allah jaga dan sebagainya, itu sebenarnya kalau menurut saya berjalan normal. Ya, yang Allah pelihara di dalam dunia ini justru adalah tubuhnya, urusan dia dengan tubuhnya. Dan kalau saya juga melihat kalau kondisinya, kalau zaman dulu tuh, maksudnya gini, dari sejak kitab Kejadian 1 sampai seterusnya, sampai selesai, dan nggak seperti yang kita bahas, dunia ini kan nggak akan selesai. Ya, seterusnya dia berjalan, maka pemeliharaan Allah atau campur tangan Allah dalam dunia ini hanya terlibat karena ada tubuhnya. Ya. Jadi tidak ada urusannya lagi dengan yang lain, yang bukan tubuhnya. Itu alam saja biasa. Tapi dengan tubuhnya itu ada campur tangan Allah. Oke, Pak. Soal yang kedua, Pak. Begini, Pak. Yang kedua adalah Ismail dan Ishak adalah punya hak yang sama, di mana Ismail itu walaupun menggambarkan daging, ada kemungkinannya kalau dia berbalik bisa menjadi mendapat kebangkitan atau mendapat ya istilahnya keselamatan gitu. Sebaliknya juga Ishak walaupun dia menggambarkan roh atau Kristus, sebaliknya kalau dia istilahnya berbalik ada kemungkinan jatuh. Apakah begitu, Pak? Hak yang sama itu? Iya. Kalau manusia kan umumnya begitu. Sama dengan bangsa Israel yang jasmani itu kan sudah ditinggalkan Allah. Karena Allah kan sudah punya Israel milik Allah yang dalam roh itu. Itu kan milik Allah. Yang Israel jasmani sudah tidak ada lagi campur tangan Allah. Tapi mereka juga punya hak untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau mereka berbalik, nah ini yang dibahas di dalam Roma 9, Roma 10, Roma 11 itu, kalau mereka berbalik, maka mereka akan dicangkokkan kembali. Itu kan bahasanya. Jadi kalau mereka menerima Kristus, ya mereka menerima keselamatan. Jadi tidak ada permasalahan tentang hal itu. Karena pada saat itu kan mereka hanya sebagai gambaran, Pak. Sekarang kan semua hidup dalam realita. Sebaliknya, kita yang ada di dalam Kristus, kalau kita tidak berbuah, kita juga akan dipotong. Itu adil. Karena semuanya harus berbuah, itu goalnya. Jadi apa kebanggaan kita dalam Kristus kalau kita tidak berbuah? Kan tidak ada. Sama seperti yang tadi, Pak. Mereka yang ada dalam rumah Abraham, apakah yang lahir di rumah itu atau yang dibeli dari luar, kalau mereka tidak masuk dalam perjanjian, tidak disunat, maka tidak ada kebanggaan apa-apa. Juga akan dipotong. Gitu. Oke, Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Ya, ini sebenarnya terlihat dalam gambaran-gambaran yang suka ada dalam Alkitab tentang the first and the second. Itu sama dengan Yakub dan Esau gitu kan. Yang Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Tapi apakah Allah benci Esau seterusnya? Enggak juga. Bukan itu maksudnya Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Yang diperlihatkan situ adalah the first-nya yang Allah enggak mau. Tapi yang the second yang Allah mau. Tapi bagaimana dengan Esau-nya? Ya Esau manusia yang punya pilihan. Gitu. Sama dengan Saul dan Daud, sama dengan Daud dan Salomo. Semua tuh punya kategori yang sama sebagai manusia yang punya pilihan. Gitu ya. Oke. Baik, silakan Pak Aryadi. Oke Pak, thank you Pak. Jadi yang saya tertarik dari kisah Abraham ini adalah Abraham bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Artinya walaupun orang lain melihat, loh itu istrinya udah tua, nggak hamil-hamil, apa iya begitu. Tapi Abraham benar-benar don't care dengan keadaan situasinya, tetapi apa yang dibukakan Tuhan ke Abraham, nah itulah yang dia lihat terus-menerus sehingga Tuhan inginkan anaknya Ishak itu disembelih, dan dia mungkin kalau bagi orang dunia, maksudnya di konteksnya di saat itu adalah orang selain Abraham itu, ini gila apa ini orang, maksudnya menyembelih anaknya. Nah tetapi Abraham di situ tunduk aja. Jadi di situ saya bisa melihat bahwa ada perbedaan antara orang yang memang
hidup Christ in you dan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Di mana kalau orang yang Christ in you itu perbuatannya itu tidak dituntun oleh aturan-aturan tetapi dituntun oleh apa yang dia lihat di dalam Tuhan. Mungkin itu aja Pak yang bagi saya menarik di kisah ini. Thank you Pak. Ya, itu udah benar sekali. Jadi kita melihat apa yang Allah lihat. Itu bagus sekali sebenarnya. Ini berbicara ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah hidup menurut apa yang Allah lihat. Walaupun yang dilihat oleh dia itu tidak mungkin, tapi kalau dia lihat Allah bilang begitu, ya udah. Dan ini kalau kita lihat hebatnya Abrahamnya. Herannya. Nah, ini dia. Israel tidak bisa hidup dengan seperti itu. Bangsa Israel ya maksud saya ya. Makanya kenapa Allah kasih hukum Taurat? Karena sepanjang perjalanan mereka selalu bersungut-sungut. Allah kasih lihat ini, dia protes. Allah kasih lihat ini, dia protes. Allah kasih lihat ini, dia bersungut-sungut. Dan seterusnya. Nah itu, akhirnya mereka terkungkung di dalam hukum yang tertulis. Dan mereka berusaha untuk melakukan itu pula. Akhirnya mereka tidak bisa berjalan dengan iman, gitu ya. Jadi bagi kita yang sekarang pun, kalau kita mau berjalan dengan iman, ya harus kembali kepada apa yang diperagakan oleh bapak-bapak Israel yang sebelumnya, ya. Yang sebenarnya kita juga bisa pelajari. Oh begitu, ternyata ketaatan itu perjalanan dalam iman, setiaan itu perjalanan dalam iman, gitu ya. Jadi bukan konsep lagi bagi kita, tapi sudah menjadi kehidupan perjalanan. Kalau saya lihat betapa dahsyatnya memang gambaran Abraham itu, ya, dia kok bisa dengan gampang seakan-akan, kalau saya suka lihat begini loh, kalau bicara manusia seakan-akan dia udah mati rasa dengan dagingnya, dia udah enjoy dengan Allah begini, ya sudah dia berjalan. Dan sepertinya begitu juga Paulus, ya, kehidupan Paulus yang dahulu bangga dalam hukum Taurat itu mati, dan memang akhirnya kan dia katakan aku sudah mati bagi hukum Taurat dan hukum Taurat bagiku kan. Jadi itu sebenarnya gambaran kematian. Kita pun akan seperti itu, akan mati rasa terhadap daging. Kalau kita berjalan terus seperti itu ya, kita akan mati. Kalau kita tidak berjalan seperti itu ya kita daging terus, kan gitu kan? Iya. Sebenarnya itu yang disebut dengan mati. Jadi mati itu bukan cuma konsep, mati itu realita harusnya, gitu. Ya. Oke Pak. Nah di Kejadian 15 posturnya yang kita bisa lihat mulai dari ayat 2. Jadi ketika Tuhan di ayat keempat, di mana Tuhan mengatakan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, maksudnya si Eliezer, hamba Abraham itu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kemudian ketika Abraham mengambil Hagar, dan Hagar melahirkan Ismail, mungkin di situ Abraham memahaminya bagi dirinya bahwa Ismail ini anak kandung saya begitu. Meskipun istrinya dia tidak merujuk ke istrinya gitu. Artinya inilah yang anak kandungnya Ismail, maka anak kandungnya kan begitu ya. Nah, tapi banyak sekali orang berpikir bahwa ketika Abraham mengambil Hagar, itu seperti kayak satu kesalahan gitu. Padahal menurut kalau kita cermati di Kejadian 15 ini, ya ketika inisiatif Abraham untuk mengambil Hagar lalu melahirkan Ismail, dan dia berpikir bahwa mungkin ini anak kandung yang Tuhan bilang itu, kan gitu ya. Nah, kemudian ketika Tuhan mengkoreksinya, dan itu mengejutkan Abraham pastinya, apakah ini akan terjadi dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, Pak? Bahwa seringkali kita berpikir dulu, lalu nanti Tuhan koreksi. Dan kita harus tinggalkan apa yang kita pikir tadinya itu benar. Bisakah dikatakan demikian, Pak? Iya, betul.
Jadi yang Pak Jo bilang tadi sudah sangat tepat. Abraham berpikir itu sah-sah saja, valid. Karena dalam budaya mereka kan valid untuk mengambil budak dari istrinya. Karena apapun yang dimiliki istrinya itu menjadi haknya dia, termasuk budaknya. Haknya Abraham. Dan anaknya pun disebut anak Abraham, bukan anak orang lain gitu, bukan anak zina. Enggak, Ismail itu bukan anak zina. Ismail itu anaknya Abraham karena resmi dia ambil. Itu normal, dan saya pun tadi katakan bahwa Abraham merasa itu sudah benar. Iya. Makanya Ismail itu menjadi putra mahkota tuh selama berapa perjalanannya. Sama juga dengan perjalanan kita ketika kita lahir dalam daging, kita pikir beribadah kepada Allah itu sudah benar. Makanya agama kita tuh sangat menjadi putra mahkota bagi kita. Kita menangis menyembah Allah, kita memuji Allah, semua dengan sungguh-sungguh, dengan segenap perasaan hati. Sampai kapan? Sampai Allah bilang, ada Kristus dalam kamu. Gitu. Mulai kita mikir deh, gimana bedanya? Nah, mulai di situ. Itu masalah dalam kita. Jadi soal salah menduga itu enggak masalah. Artinya itu memang perjalanan. Ya. Tapi yang menjadi masalah ketika Allah buka, ketika firman itu disampaikan pada kita, di sini respon kita yang jadi masalah. Ya kan? Itu kan Yesus pernah berkata dia kasih contoh, kan ada satu bapak datang pada dua anak. Anak yang pertama dia bilang, pergi, lakukan A, gitu kan? Lalu anak yang bilang, oke, saya akan lakukan, tapi anaknya nggak lakukan. Beda dengan anak yang satu kan, yang kedua kan, dia bilang tidak mau lakukan, tapi kemudian dia lakukan. Jadi itu di situ bicara respon sekarang. Jadi ini bukan masalah di Allah tuh nggak ada masalah. Bagi Allah, saya cuma punya satu anak, Yesus doang. Makanya teori Bapak jadi anak itu menghilangkan Kristus. Oneness itu parah kalau menurut saya. Dia tidak mau mengakui anak itu. Ini lebih parah daripada Ismail. Iya, dia maunya dia yang jadi anak. Yesus nggak ada tuh anak Allah itu. Ada bapaknya doang. Nah, itu pemberontakan sebenarnya. Jadi yang hebatnya seperti yang saya katakan tadi, itu Abraham loh itu loh ya. Ketika Allah berkata begitu, kemudian dia switch dengan cepat begitu. Nah ini juga sebenarnya terjadi pada kita. Ya. Kalau kita switch dengan bagus, ya kita akan mendapat perjalanan berikutnya. Karena kan kemudian kan Allah tidak cerita lagi dengan Abraham soal Ismail kan. Kemudian kan Allah beracara dengan Abraham itu dengan Ishak. Karena apa? Karena bagi Abraham, Ismail sudah selesai. Nah, begitu pula dengan kita. Ketika daging itu yang dikasih lihat Allah dengan memperlihatkan Kristus. Jadi pada kita itu akan terjadi begini. Ketika Allah kasih lihat Kristus, itu akan beracara dengan daging kita. Nah, ketika kita mengambil keputusan mau berjalan dengan Kristusnya, maka yang daging itu sudah selesai bagi kita. Deal-nya gampang. Lalu nanti Kristusnya yang akan dibukakan terus. Ishak akan diceritakan. Ishak terus bersama-sama akan diperagakan. Itu terus yang terjadi. Sarah dan Ishak diperagakan pada Abraham. Gitu, nggak ada lagi urusan dengan Hagar dan Ismail dalam gambaran-gambaran yang Allah buat bagi Abraham. Ya. Oke. Dan juga kronologinya juga itu ditawarkan oleh Sarah begitu, bukan Abraham yang genit-genitan dengan Hagar kan gitu ya. Iya. Setelah ada permufakatan lah kira-kira dengan Sarah, barulah Abraham mengambil tindakan. Sehingga sangat manusiawi jika Abraham berpikir, oh mungkin ini. Iya. Bapak tahu nggak paralelnya dengan apa? Apa itu Pak? Itu dengan Adam dan Hawa. Ya. Hawa menawarkan buah itu kepada Adam. Nah ini. Jadi sama. Cocok itu dua-duanya. Gitu ya. Iya. Baik. Oke, saya ke Dokter Albert, mungkin ada point of view yang bisa dielaborate lagi dari kisah ini. Menurut saya, jadi yang katanya orang kan selalu berpedoman kalau anak kecil itu meninggal pasti masih suci, ya kan? Berarti kalau tanpa pemisahan pasti nggak selamat kan? Istilahnya sederhananya begitu. Ya, kalau kita melihat
peragaan-peragaan yang Allah Ya, peragakan, begitu jelas memang. sekali ya. Jadi jawabannya yes gitu kan, pasti nggak selamat gitu kan. Iya. Ya. Kalau terus yang kedua, kalau saya lihat perjalanan Abraham itu dari segi iman, pertama kali dipanggil keluar dari keluarganya. Kemudian dalam pemanggilan keluar terus timbul dia mesti masuk ke Mesir karena kelaparan. Orang yang beriman nih dipanggil keluar kan sudah punya iman. Tapi dalam pada saat dia di Mesir, dia membohongin supaya takut takut dibunuh, sehingga Sarah disuruh mengaku bahwa dia ada adiknya, saudaranya. Iya. Terus dalam perjalanan selanjutnya sampai titik klimaksnya, ternyata perjalanan iman tuh luar biasa, naik turun juga ya Pak ya. Betul. Di akhirnya yang paling peaknya di Abraham tuh waktu dia akan membunuh si Ishak ya. Iya. Itu peaknya. Iya. Itu luar biasa. Jadi nggak mudah perjalanan iman itu. Iya. Jadi Iya. kalau di sini kita lihat iman itu ada perjalanan juga bagi orang-orang percaya. Benar. Kan Kristus kan jadi kan bukan maunya kita, Dok. Kan Kristus diperagakan. Jadi cuman kan perjalanan iman itu kan ketika Kristus diperagakan itu bagaimana sikap kita, itu yang sebenarnya perjalanan kita. Tapi kan terakhir juga kalau lihat perjalanan imannya si Abraham itu bisa kalau saya lihat sih mungkin karena istilahnya kalau kita bicara itu kan jam terbang gitu loh, Dok. Ya. Jadi dia itu kalau yang Mesir itu kan baru pertama kali, dia kan baru masuk ke Kanaan, belum banyak yang dia lihat kan. Ya. Kemudian tetapi setelah dia dapat janji, kalau kita lihat juga ada peristiwa-peristiwa lain termasuk sudah Sodom dan Gomora dalam Kejadian 18, Kejadian 20 sama, Dok. Dia juga pergi ke Abimelek, Raja Gerar. Yes, sampai dia Abimelek. Kejadiannya sama juga gitu loh, mirip-mirip. Oh gitu ya. Sampai disamperin juga sama Melkisedek kan. Dia tuh orang yang luar biasa sebetulnya. Iya. Jadi kalau saya lihat sih kebanyakan kesalahan-kesalahan dia itu bukan karena ketika Allah kasih lihat Kristus terus dia menyimpang, bukan itu, Dok. Ya. Tapi kesalahan yang dia banyak lakukan tuh ketika tidak dalam keadaan Allah kasih lihat Kristus, dia mengambil tindakan sesuatu lalu itu menyimpang. Okay. Lalu Allah koreksi. Nah, ketika Allah koreksi itu dia berbalik. Nah, itu kalau saya lihat. Itu sering terjadi juga pada diri kita juga ya. Iya, pasti. Jadi gambaran Abraham ini sangat jelas dalam perjalanan iman, demikian juga kita ya. Iya. Walaupun kita sudah lihat contoh-contohnya ini, ternyata kita bisa perbuat kembali. Iya, cuman yang saya bilang tadi, yang Abraham lakukan ini kan bukan yang Kristus diperlihatkan terus dia menyimpang. Iya. Tapi ini ada peristiwa dalam dunia, kemudian dia mengambil langkah tanpa tanda kutipnya Kristus di situ, dia mengambil langkah dan itu salah. Lalu Tuhan intervensi, kemudian dia bertobat. Nah, gitu kelihatannya. Oke. Ya. Jadi di sini clear sekali kalau saya lihat tanpa pemisahan nggak ada keselamatan. Oke. Thank you. Ya, Oke, makasih. Ya, saya kembali melihat bahwa karena Allah yang mengikat perjanjiannya itu, maka, jadi kaitannya dengan overlapping di sini, ketika kita mungkin di satu waktu atau di satu kondisi kita nggak tahu nih harus ngapain ya sebenarnya. Nah, menurut saya, apakah kita lakukan saja apa yang memang kita, artinya kita akan bertindak sejauh yang kita pikirkan. Yang kita lakukan kalau kita belum tahu ya. Misalnya seperti tadi Pak Joshua kan udah bilang, yang Abraham tahu kan anak kandung. Dia kan nggak tahu ada anak janji. Nah, ketika Allah intervensi, lalu dia bilang ada anak janji, di situ Abraham siap menerima. Ini perbedaannya dengan kita kadang-kadang.
Dan ini sebenarnya yang terjadi pada bangsa Israel. Ya. Jadi bangsa Israel itu sama seperti kita. Kita yang daging ya. Ketika Allah kasih lihat Kristusnya, kita kadangkala berontak. Kita malah, loh kan Tuhan bilang anak kandung. Kan yang penting saya udah punya anak kandung. Kan gitu. Iya. Jadi kita salah menafsirkan Allah gitu loh. Dan kita bertahan dengan kita punya pikiran dan kita salahkan Allah. Padahal Allah lagi koreksi. Kalau sudah salah berbuat, harusnya kan sikap kita ya sudah, saya terima gitu kan. Lalu tinggal perbaikannya. Harusnya kan seperti itu. Jadi bukan berarti orang beriman tidak bisa membuat kesalahan, tapi bagaimana sikap mereka terhadap Allah. Dan ini kan kita juga bisa lihat bagaimana Daud kan. Daud kan ketika dia sudah salah melangkah dengan Bathsheba, ya Allah tegur, lalu dia berubah kan. Iya, betul. Jadi saya lihat sama, termasuk Yudas. Yudas, Allah tegur, Yesus tegur. Yesus mengkoreksi. Problemnya, Yudas tidak mau terima. Petrus, Allah tegur, Allah koreksi. Dan Petrus mau terima. Walaupun dia laki dan nangis depan orang umum, tapi dia tetap terima. Kan gitu. Iya. Memang saya setuju. Poin yang terpenting adalah setelah dikoreksi, next-nya apa? Pak Jo. Ya, silakan Pak Tony. Nyambung yang tadi Pak Jo bilang, bagaimana kita supaya tidak melakukan yang di luar kehendak Allah, gitu kan? Ya, sesuai Alkitab katakan sih harusnya kita memiliki pikiran Kristus. Kalau kita sampai level sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus, otomatis semua yang kita lakukan dan rasakan, putuskan dan tindakan harusnya semua itu adalah kehendak Allah. Nah, tinggal bagaimana pertanyaan ke Pak JK, bagaimana kita mengganti pikiran manusia lama kita dengan pikiran Kristus. Allah selalu perlihatkan Kristus pada kita. Itulah pikiran Allah. Jadi yang Kristus yang diperagakan pada kita, itulah pikiran Allah. Jadi kita enggak membaca pikiran Allah itu dari Alkitab. Bukan itu. Kan orang suka berpikir, oh Allah berpikir ini karena baca Alkitab. Enggak, justru Kristus yang diungkapkan pada kita, itulah pikiran Allah. Makanya Abraham sampai pada level sahabat. Ya. Karena dia mengetahui pikiran Allah. Gitu. Ya, jadi kalau saya lihat ya, itu memang yang Allah bawa kita pelan-pelan. Jadi lama-kelamaan kita nggak perlu bertanya lagi, Tuhan ini bagaimana? Kita udah tahu dia akan begini, dia akan begini berdasarkan pengalaman kita dengan Kristus. Jadi perjalanan itu yang membuat kita melihat pikiran Allah itu. Jadi iman itu melihat pikiran Allah, karena kan Kristus yang dikasih lihat. Makanya saya senang sekali dengan Abraham itu ketika Kristusnya diungkapkan, Abraham ya udahlah, gitu kan? Dia menerima aja apa yang diungkapkan pada dia. Memang sudah begitu pikiran Tuhan. Ya. Dan sebenarnya itu juga yang dilihat oleh Yesus. Ketika dia tanda kutipnya masuk ke dalam pekerjaan salib, kan Yesus pernah bilang begini kan, anak mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Jadi dia melihat yang Bapa kerjakan, lalu dia berjalan dengan itu. Nah, itu juga pekerjaan kita sebenarnya. Oke. Thank you, Pak.
Oke, Pak Tony. Thank you Pak Jo. Ya, baik. Kalau begitu Jadi, kita Mas, masuk saja dalam konklusi ya. Silakan Pak JK. Iya, jadi dari apa yang sudah kita lihat diperlihatkan kepada Abraham, maka kita bisa melihat bahwa Abraham tidak berbeda dengan kita, manusia, pada umumnya. Yang menjadi perbedaan adalah karena Abraham dipakai untuk menggambarkan Kristus dan juga menggambarkan bagaimana orang beriman itu berjalan bersama, karena mereka adalah tubuh Kristus. Sehingga ketika beberapa hal diperlihatkan kepada Abraham, kita bisa melihat sikap Abraham terhadap Allah, sikap Abraham terhadap Tuhan yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya. Jadi waktu dia mengambil langkah dalam tanda kutipnya salah penafsiran terhadap janji yang Allah berikan kepada dia sehingga dia mengambil Hagar, tentu saja bagi dia itu tidak salah karena itu hal yang menurut dia wajar saja. Namun kemudian kan Allah memperbaiki kesalahan itu dan Abraham menerima dengan baik sekali. Berjalan kembali dengan apa yang Allah perlihatkan pada dia. Dan dia mengusir daging itu. Dan itu pula diperlihatkan bagaimana perjalanan orang percaya. Bahwa setiap orang percaya mereka mempunyai perjanjian dengan Allah. Mereka hidup dalam perjanjian dengan Allah. Sehingga bagi kita yang tanda kutipnya berkata, aku percaya kepada Allah, tapi tidak mengerti perjanjian itu, maka sebenarnya tidak ada arti kepercayaan kita itu. Karena bagi Allah, setan pun percaya akan Allah. Ya kan? Jadi soal percaya bukan menjadi masalah di sini. Tetapi hidup di dalam perjanjian. Dan inilah yang diperagakan oleh Abraham. Sepanjang hidupnya, dia memperlihatkan bagaimana dia hidup dalam kesepakatan dengan Allah itu ya. Dan itu pula sebenarnya yang diberlakukan bagi kita orang yang percaya. Karena setiap orang yang percaya, mereka adalah orang yang menerima perjanjian sunat itu. Jadi sunat itu sudah digenapi oleh Kristus, tapi sunat itu sebagai perjanjian tetap berlangsung bagi kita dalam kehidupan. Ya. Kalau kita mau melihat itu ada di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat. Jadi dalam Dia, dalam Kristus. Artinya kita suka atau tidak suka, kita sudah ditempatkan dalam perjanjian. Karena kamu telah disunat. Tapi kalau kita tidak menyadari akan arti perjanjian sunat ini, maka tentu saja kita pun tidak akan hidup dengan perjanjian itu. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus dan tidak menyadari adanya perjanjian sunat itu, maka tentu saja kita tidak akan hidup dalam perjanjian itu. Kita tidak akan berlaku sebagai orang tanda kutipnya yang ada dan telah disunat. Jadi kita sudah disunat kalau kita di dalam Dia. Ya. Dengan sunat apa? Bukan dengan sunat daging, tapi dengan Kristus, dengan kematian Kristus terhadap tubuh yang berdosa, terhadap manusia lama itu. Sehingga sekarang bagi kita hidup dalam keterpisahan. Dan itu sekali lagi saya katakan yang namanya perjanjian itu bukan mau-maunya kita. Yang namanya perjanjian itu ketetapan Allah. Bagi kita hanya ada dua pilihan, mau hidup dalam ketetapan Allah atau kita hidup di luar. Dan tentu saja kita sendiri yang menentukan dan kita tahu konsekuensinya. Jadi kita bisa melihat betapa
pemisahan itu betul-betul bukan hanya berita penginjilan, tapi pemisahan itu adalah realita Kristus, realita kita, ya, yang harus kita hadapi dan sudah menjadi natur kita, ya, sudah menjadi natur kita. Kita terpaksa sekarang harus terbiasa dengan hal itu dalam perjalanannya. Jadi bukan lagi soal, oh saya perlu dipisahkan atau nggak dipisahkan. Nggak perlu lagi dipertanyakan itu. Karena sekarang itu sudah, kita tahu itu sudah bagian kita. Yang kita, kalau menurut saya sederhana sekali, terima dengan sukacita gitu ya. Tentu saja ke depannya dia akan perlihatkan kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebagaimana kita juga melihat dari Abraham, perjalanan Abraham itu kan tidak langsung pada akhirnya. Tapi dimulai dari yang kecil, makin besar, makin luas, dan sampai pada puncak. Begitulah perjalanan iman. Begitu pula perjalanan kita dalam Kristus. Saya rasa itu saja dulu Pak Jo. Nanti kita teruskan hari Minggu. Kayaknya